Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di samping saya malam hari ini adalah Gina Yubi. Apa kabar Gina? Baik. Terima kasih kamu hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sejauh ini punya pengalaman mistis nggak yang berkesan? Yang berkesan sih pengalaman mistisnya mungkin ketemu sosok. Sosok seperti apa Gina? Wanita berpakaian baju putih ya panjang, tapi dia lagi sapu-sapu di rumah teman aku. Dia nyapunya bersih-bersih? Iya gitu. Jadi dan kamu ngelihat jelas? Iya, aku benar-benar jelas banget lihat. Udah begitu, oke, udah begitu aku berbalik, pas aku balik lagi Nggak ada? Nggak ada. Mukanya kelihatan? Ya, cuman nggak jelas, dia cuman pas begitu aku lihat tuh aku ingatnya pas dia lagi nyapu, aku bilang, Mbak, dia cuman itu doang ya udah. Rambutnya panjang? Iya panjang, lagi nyapu tapi agak bungkuk gitu loh. Pakaian Bajunya putih, panjang, terus dia bungkuk tapi. Terus dia noleh gitu? Iya noleh gitu doang Mbak. Udah begitu dia cuma gitu doang, set. Ya udah oke mungkin lagi. Aku nggak mikir lah ya kayak mungkin makhluk apa nggak mikir ke situ lah. Oke aku balik, pas begitu balik lagi nggak ada. Hilang. Saya langsung. Tapi setelah itu kamu baik-baik aja kan? Nggak kerasukan, nggak kesurupan Alhamdulillah. atau apa gitu? Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik juga ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang akrab dengan sosok gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Galih. Silakan. Selamat malam Mas Galih. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan bahwa saya ini dari semenjak masih umur belasan tahun senang dengan berbau kebatinan dan benda-benda mistis. Tapi benda-benda mistis itu sebagian sudah saya buang karena mengalami kesialan. Setelah punya benda-benda mistis itu? Iya. Anda dapatnya dari mana ya? Benda-benda itu tadinya saya dapatkan dari orang-orang pintar gitu, Mas. Berguru jadinya? Atau Iya. mungkin minta bantuan mereka untuk tujuan tertentu? Iya, bisa dibilang seperti itu karena zaman waktu itu kan untuk jaga diri. Untuk jaga diri, saya lulus kewibawaan dan pengasihan seperti itu. Banyak yang didatengin? Ada dari tempat ke tempat gitu. Apa aja benda-bendanya? Seperti apa? Ada sabuk, kemudian ada cincin waktu itu, kemudian ada gelang, tapi itu sudah saya musnahkan. Nah ini masalahnya saya masih ada 2 barang, itu saya takut untuk membuangnya karena itu bisa dibilang masih warisan keluarga gitu, Mas. Oh, itu ada sosok gaibnya yang Anda rasakan dari warisan keluarga ini? Iya, dan itu sudah lama tidak saya urus gitu ya, karena saya pun membawanya dari tadi ke tempat ini berat, Mas. Karena sudah bertahun-tahun itu tidak saya urus. Urusnya gimana sih? Maksudnya saya rawat ya. Dirawat dengan Ya, cara? setiap malam Jumat Kliwon itu harus saya lakukan ritual. Oke. Iya. Baik, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Saya meminta ingin normal lagi gitu. Jadi supaya hidup saya ini tidak merasa sial lagi gitu, Mas. Karena saya merasa ya bisa dibilang dalam hal kehidupan saya ini sulit gitu, Mas.
sulit maksudnya untuk mendapatkan jodoh atau pekerjaan atau? Ya, pekerjaan, kemudian juga kalau misalnya saya berwira swasta gitu ya, saya wira Gagal. swasta ya gagal gitu. Sebelumnya tapi Anda berhasil tuh, maksudnya mendapatkan apa yang Anda mau dengan benda-benda mistis itu? Iya, saya sudah berhasil misalnya dengan yang berfungsi untuk pengasihan gitu ya. Oke. Mm-mm. Padahal ada sosok gaibnya dan Anda bertemu dengan sosok gaib itu untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Tapi sekarang justru banyak kesialan, Iya, saya merasa sekarang makanya mau dibersihkan. saya ingin dinetralisir. Baik, Saya mudah-mudahan Anda normal. bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda malam hari ini. Iya. Kami akan ajak Mas Galih untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Galih, tinggal di rumah bernomor 19. Terlahir tanggal 3 September 1984. Sosok yang pandai dan terlihat sopan, tetapi perasaannya sangat pekah dan mudah sekali tersinggung. Saya merasakan banyak benda-benda mistis di kehidupannya. Dia memiliki rasa penasaran yang tinggi, sehingga dirinya seringkali mencoba berbagai hal mistis dan tidak peduli akan konsekuensinya. Saya melihat kakek-kakek berkuku panjang, menyeramkan dan hancur sekali mukanya. Selamat malam, Roy. Ya, baik. Silakan. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Galih, Iya, Mas. saya baca biodata dan ini dulu untuk synchronize ya. Mas Galih, lahir tanggal 3 bulan 9 1984, kemudian nomor rumah 19. Iya. Saya butuh gunting di sini. Oke. Galih ini sering melakukan ritual mistis, sering menggunakan dan memiliki benda-benda mistis. Ada yang sudah dibuang, tapi masih ada yang disimpan, itu adalah warisan keluarga. Tapi belakangan justru sering mengalami gangguan ya, dan ingin hidup normal, begitu Mas? Iya, saya ingin hidup normal lagi, Mas. Gitu. Tanpa benda-benda Gangguan. mistis itu. Betul, saya ingin hidup normal. Kemudian ada lagi satu, saya sempat melakukan ritual pesugihan. Oke, Ya, baik. Iya. Segitu dulu ya. Iya, baik. Saya udah dari kata-kata itu aja saya ngerasa Mas Galih ini memang benar-benar mengakui kejujuran itu. Nah, mohon maaf ya Mas Galih, saya minta Iya. maaf sekali, saya mau minta izin ngambil Iya. sampel rambut yang nanti akan saya masukkan ke dalam ruangan isolasi dan toples. Saya ingin tahu sekali, sedikit aja, sedikit ya, mohon maaf. Tampaknya setelah saya gunting rambut ini, suasananya semakin horor ya. Itu kenapa Roy? Gunting rambutnya. Apa yang kamu lihat? Saya dari pengawasan dan dari pengamatan saya dan pengawasan saya melihat di sini perjalanan supranaturalnya banyak banget. Galih ini memang dikatakan masih ya belum tua lah ya. Berarti umurnya berapa ya? 34. Ya. Jadi gini, 34 dengan memori yang saya dapat di rambut ini dan saya terawang, saya merasa banyak sekali kekuatan supranatural di tubuh Galih, padahal dia baru 34 tahun, tapi pengalamannya seperti 70 tahun orang yang mengilmu. Oh, berarti cukup
cukup lama ya dia Iya. belajar ilmu-ilmu itu ya. Saya ngelihat Mas Galih juga banyak benda-benda mistis yang tidak terduga sama sekali. Dan plus, tunggu, kenapa itu tangannya? Kenapa Mas? Nggak tahu mas. Merasakan sesuatu? Iya, kayaknya di dalam tubuh saya ini ada yang mau berontak gitu. Sejak membawa barang itu keris itu dari rumah tadi memang berat sekali rasanya gitu. Membawa keris dari rumah, artinya kamu membawa ya Galih? Iya. Silakan, apa saya boleh lihat gak? Dia kayak banyak ya ilmu hitamnya ya, Ro. Iya, padahal kasihan baru umurnya 34 tahun tetapi masih belum mempunyai ketetapan Masih belum tahu jati dirinya gitu. Iya itu dia maksud saya. Masih belum tahu jati dirinya dan mau dibawa kemana nih hidup gue. Apa kerja ini ya? Apa kerja itu ya? Tapi gue kayaknya nggak bisa nih, gimana ya? Gue harus cari sesuatu, gue mau cari dukun lah. Oh jadi untuk mencari jati dirinya dia malah mencari dukun. Gitu. Hati-hati Mas Galih. Itu nyala loh. Aduh. Oh itu kerisnya gede juga ya. Ini. Iya, ini harusnya setiap malam Jumat Kliwon, Mas, saya melakukan ritual ini. Mas Galih sadar waktu ngelakuin ini? Waktu itu semenjak, karena sudah lama ya Mas, sudah hampir 3 tahun ini keris itu tersimpan dan tidak pernah saya lakukan ritual lagi setiap malam Jumat Kliwon sampai saat ini gitu. Seharusnya setiap malam Jumat Kliwon ya minggu ini saya lakukan ritual, tapi saya sudah lama. Sebenarnya saya takut untuk melakukan ritual ini gitu. Minggu ini ada Jumat Kliwon di hari apa ya? Kamu sudah tahu? Kira-kira Pas malam Jumat. malam Jumat Kliwon. Iya. Ini Oke, Kemarin ya. Oke, baik. kemarin. Baiklah. Kapan terakhir melakukan ritual? Kalau tidak salah hampir 3 tahun yang lalu, Mas. Yang ingin disampaikan adalah ingin berhenti karena udah menderita banget dan menerima kesialan-kesialan. Iya. Oke, saya dapat poinnya. Oke, kenapa nggak dihancurkan Mas dari dulu sebelum nunggu sampai 3 tahun? Saya nggak berani, Mas, gitu, karena ini dari keluarga dan ini pun kalau saya pegang saya merasa badan saya panas. Oh, dipegang badannya panas. Iya, bergetar. Saya dari rumah tadi membawa pun ini berat. Saya seperti membawa apa ya gitu. Jadi Ini yang warisan itu. Nah, kalau kamu lihat yang dipegangnya itu, apa yang kamu rasain, Roy? Ketika dia memegang keris itu, sebenarnya itu adalah rumah bagi teman-temannya. Saya melihat kuntilanak. Rambutnya juga ada yang panjang, ada yang pendek dan sebahu. Kemudian saya tiba-tiba ngelihat ada kuburan segar yang bunganya masih segar-segar. Kemudian saya lihat lagi maju dan maju. Dalam penglihatan batin saya melihat dia kurus karena semua asupan makanannya dimakan saripatinya sama makhluk halus. dan setiap saya melakukan ritual ini ada satu lagi, Mas. Ini batu pengasihan. Jadi selama saya pakai batu ini saya bisa disukai banyak wanita. Terbukti. Dan saya ingin membuang ini gitu, ingin saya musnahkan. Dan ini kalau saya melakukan ritual yang saya bawa, yang saya Bawa ritual. saat ritual itu, maaf Mas, saya berat sekali. Tapi bisa dipanggil makhluk halusnya datang. Dan saya pengen banget ngomong ke makhluk halusnya untuk tinggalin Mas Galih, jangan ganggu-ganggu dia. Dan karena alamnya udah berbeda. Kamu
Saya berharap seperti itu, tetapi jika memang tidak bisa masuk, malahan jadi capek, ya sudah jangan. Tapi saya akan coba Kamu ngerasa ada yang mendekat ya? Iya, saya ngerasa ada makhluk yang mendekat tuh dari tadi. Ini setiap malam Jumat Kliwon saya siapkan ini Mas air Air mawar, kemudian kemenyan, dan ini ada di kendi ini tanah kuburan. Tiap malam Dia Jumat. itu Iya. ditusukkan ke Mas Gali, sorry Mas Gali, stop. Ketika kamu seperti itu, kalau tangan kamu berdarah atau apa, kita nggak bisa bertanggung jawab ya atas apapun yang terjadi. Saya Kamu harus diri sendiri jaga. Iya, hati-hati ya. Itu benda tajam Mas sekali. Jangan sampai melukai orang dan siapapun di sini. Bay, saya ngeliat gambarnya serem banget, Bay. Lihat yang mendekat terus. Oke. Ini ritualnya diapain? Oh, dibakar dulu ya. Kamu udah aku proteksi, Bay. Ikut saya kan, Roy? Bay. Kamu jangan ganggu mereka. Sini. Menjadi Keluar dari yang punya badan ini. baik, saya akan keluar. Saya akan keluar. kasih ditaruh di atas kertas atau tisu. Dia makan kembang ini makanan dia. Iya, Kayak mau recharge nambah energinya dia. iya. Ini menyanyi udah mati ya? Iya kan? Ini mati atau masih hidup? Jangan macem-macem ya sama saya. Saya nggak mau dibohong-bohongin manipulasi sama iblis. Udah sembuh, taunya masih masuk. Emang cuma kamu? Saya belum keluar. Sebelum pergi, apa ada pesan buat Galih dan teman-temannya? Tinggal di sini. Saya pergi. Tunggu, saya belum mau pergi dulu. Saya masih mau ngobrol. Iya, Mbah. Kalau kamu pergi, jangan ganggu hidup anak ini lagi. Iya, Janji ya, Mbah ya. saya janji. Buruan, Bay. Habis kamu. Selamat tinggal, makhluk jahat. Dan sekarang, saya yang punya keris ini. Dan saya akan asingkan, dan saya yang mengendalikan. Berpindah tangan ke saya. Mas Gali. Mas Gali, kita bantu untuk duduk ya. Ininya nih. Aduh, tajam banget. Ini besi gitu loh. Iya. Aduh, It's okay. kok itu sebelah sini. Saya boleh minta air tidak? Air putih bro. Mas Gali. Mas Gali, udah sadar sepenuhnya ya? Mas. Udah, sabar. Saya pengen normal lagi, Mas. Iya, kami Iya, tahu, iya. kami bisa ngelihat itu kok. Tapi silakan minum dulu.
Iyalah pasti serem dan capek. Itu tadi sosok yang tinggal di keris itu ya, Roy? Iya. Yang warisan keluarganya itu. Iya. Mbah yang leluhurnya itu. Mbah yang Dari leluhur. warisan. Oh. Tapi tadi dia sempat bilang nggak mau ganggu lagi kan ya? Iya, sempat bilang nggak mau ganggu lagi. Janji pergi dan nggak akan datang lagi. Nah, masalahnya bisa dipercaya nggak nih? Tadi aja dia ketakutan pastinya. Saya janji nggak akan apa? Iya. Ganggu lagi, saya akan pergi. Ketika Nggak lilinnya. taunya ada lagi begitu diambil keris. Oh, sekarang kan kau nggak apa-apa kan? Ini. Oh, tadi dia bereaksi berbeda. Itu maksud saya, baik. Nggak bisa dipercaya omongannya. Sama sekali dengan omongan jin, makhluk halus, astral, tidak ada yang bisa dipercaya. Dari dia datang pertama kali, katanya waktu bawa keris rasa berat banget, Roy. Nah, sosok itu memang datang dari rumah waktu keris itu dibawa atau baru datang di tempat ini? Sudah ada Sudah ada di keris itu di dari rumah. dalam keris itu di rumah. Saya mau ngejelasin satu hal lagi, Bay. Iya, Roy. Guci tersebut, guci keramat tersebut, sebenarnya itu juga ada pemiliknya. Ketika dia masukkan apa itu namanya arang ya, arang ke dalam guci tersebut, dalam sini? lalu ada ledakan api yang besar. Saya ngeliat di sini ini adalah makhluk halus yang marah. Keluar bentuk api tadi. Ketika keluar bentuk api, Iqbal hilang koneksi kita. Langsung begitu hilang, masuk sosok gaib yang dari keris itu. Iya. Terus tadi kamu bilang ada tanah kuburan dalam. Saya ngeliat ada tanah kuburan. Apakah saya gini, biar nggak bertele-tele dan saya orangnya to the point. Saya boleh banting nggak?